Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Jamaah salat subuh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah yang selalu diberikan kepada kita sekalian, yang kita ketahui ataupun tidak, yang kita sadari ataupun tidak. Marilah kita menyampaikan puji dan syukur kepadanya. Nikmat yang diberikan tak pernah sebanding dengan nilai-nilai pengabdian yang mampu kita persembahkan kepadanya, yang tak pernah setara dengan sujud dan syukur kita kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang berbahagia, marilah kita berkomitmen untuk dapat menjaga salat 5 waktu secara berjamaah di mana azan berkumandang. Kita tetap istiqamah melaksanakannya di mana saja kita berada. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warka'u ma'ar raki'in." Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya kita melaksanakan salat itu secara berjamaah. Memang kita perlu mujahadah, apalagi subuh. Perlu mujahadah sedikit jamaah yang berbahagia. Kadang orang latihannya 3 tahun baru bisa salat berjamaah. Kadang orang latihannya 5 tahun, bahkan ada orang yang 10 tahun baru bisa salat berjamaah. Sampai kita merasa 1 kali tinggal jamaah kita merasa sedih. Ya, ada orang bapak, ibu, umpamanya waktu bangun subuh agak telat sikit, azan di masjid, harus ke kamar mandi. Sampai ke kamar mandi ada masalah dengan perut. Sampai agak lama di kamar mandi, di masjid sudah iqamat, imamnya dikenal sebagai imam ayat pendek umpamanya kan. Tinggallah satu rakaat. Diduga tinggal 1 rakaat. Ternyata masih belum beres di WC, di toilet. Tinggallah 2 rakaat dan merasa sangat sedih. Sedih sekali tinggal salat secara berjamaah, takbiratul ula bersama imam. Jamaah yang berbahagia, kita latihan sampai begitu agar kita merasa rugi kalau salat berjamaah tidak sempat kita laksanakan. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang melalaikan dari dulu digambarkan oleh Al-Quran. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna. Jadi dulu ada orang-orang Arab Badui diajak oleh Rasulullah ikut Nabi ke Hudaybiyah. Mereka bilang, syaghalatna amwaluna wa ahluna. Ya Rasulullah, kami sibuk, harta-harta kami telah menyibukkan kami. Keluarga-keluarga kami, istri kami, anak-anak kami menyibukkan kami. Jadi dari dulu orang enggak mau ibadat itu alasannya adalah amwaluna. Dari dulu orang itu terhalang beribadah kepada Allah itu ahluna. Istri-istrinya, anak-anaknya, keluarganya dan hartanya menjadi faktor penghalang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, karena itu kita harus latihan. Latihannya seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Rijalul la tulhihim tijarah wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ibnu Abbas mengatakan ya tentang ayat ini, ya, orang-orang sahabat-sahabat Nabi di Madinah itu begitu kedengaran suara azan, mereka mencampakkan seluruh perdagangan mereka, jual beli mereka tutup, mereka langsung lari ke masjid. Jadi mereka meninggalkan seluruh aktivitas mereka menuju ke mana suara azan berkumandang.
Sidang jamaah yang berbahagia, kita harus punya komitmen itu dan kita istiqamah di situ, yaitu menunaikan salat secara berjamaah. Apalagi kita laki-laki, jamaah yang berbahagia, laki-laki salatnya adalah di masjid atau di surau, di langgar di mana azan berkumandang. Laki-laki tidak salat di rumah, karena yang salat di rumah adalah laki-laki solehah, Pak. Jadi laki-laki solehah dikasih telkong sama isteri kalau salat di rumah, karena laki-laki salatnya adalah di masjid. Jamaah yang berbahagia, itu sebagai mukaddimah sedikit saya sampaikan. Saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Armiyadi bin Musa Basyah. Saya berasal dari Desa Catufah, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Birun, Pak. Kebetulan kemarin ada kegiatan di Banda Meriah. Tadi diajak sama kawan-kawan di sini, sama Pak Kemenak Aceh Tengah dari Pak Hamdan, mengajak salat subuh di sini. Dan saya juga tugasnya di UIN Araniri, satu fakultas dengan Pak Rektor kita. Cuma beda nasib, beliau jadi rektor. Jadi saya di UIN Araniri dan insyaAllah hari ini balik ke Banda Aceh. Sebagai gambaran, Pak, Kecamatan Gandapura itu ibu kotanya Gurugo. Gurugo itu yang ada sate apaleh. Mungkin dan antara jamaah yang ada pergi ke lintas timur, utara, di Gurugo itu ada sate apaleh yang hari ini juga sudah ada di Banda Aceh, di Batoh. Saya bukan mau iklan sate apaleh. Kebetulan itu yang terkenal di situ. Saya kasih tahu untuk mudah. Oh, di situ rupanya tempatnya, ada tempat yang terkenal, ya. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan pada subuh ini satu ibadah, ya, yang harus kita lakukan sebelum kita meninggal. Ibadah ini ibadah yang sangat dahsyat sekali, yang memberikan kita pahala terus-menerus seperti rekening aktif. Ibadah yang kita maksud adalah ibadah wakaf. Wakaf ini dikategorikan oleh Imam An-Nawawi sebagai sedekah jariyah, karena Imam Nawawi mengatakan hadis in qata'a amaluhu illa min thalas sadaqatin jariyah, hadis yang mudah kita hafal itu letaknya di bab wakaf. Di samping dijadikan sebagai dasar hukum wakaf, ya, berarti hadis ini menjadi dasar hukum daripada ibadah wakaf. Jamaah yang berbahagia, wakaf ini bahagian daripada sedekah, tapi sedekahnya bukan sedekah biasa, bukan sedekah tatawu. Kalau kita menyumbang dalam bentuk duit, umpamanya terserah mau berapa, itu sedekah tatawu. Kalau kita mentraktir kawan, itu sedekah tatawu. Kalau orang Aceh buat biasa kenduri, itu sedekah tatawu. Tapi kalau wakaf, itu bukan sedekah tatawu. Itu sedekahnya adalah sangat khas, yaitu sedekah jariyah, sehingga dia beda dengan zakat. Apa bedanya? Kalau zakat, harta zakatnya harus habis dibagi. Kalau wakaf tidak boleh habis. Kalau wakaf itu Nabi bilang in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Nabi bilang kepada Umar bin Khattab ketika Umar datang, "Ya Rasulullah, saya punya satu kebun kurma di Khaybar, kebun itu sangat subur, saya sangat suka dengan kebun itu. Kaifa ta'muruni?" Atau ma ta'muruni, apa yang engkau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Bahasa bebasnya, jika kamu mau Umar, kamu wakafkan kebun itu. Lalu Umar mewakafkan. Setelah itu
disebutkan dalam ujung hadis itu, la yuba wa la yuhab wa la yuras. Harta wakaf itu tidak boleh lagi diperjualbelikan, tidak boleh lagi dihibahkan, dan tidak boleh lagi diwariskan kepada siapapun. Sehingga ini menjadi beda dia. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi konsep wakaf ini adalah hartanya kekal, abadi selama-lamanya. Disebut dengan konsep ta'bid, sifatnya mu'abbad, dia tidak boleh hilang. Ya. Yang dimanfaatkan adalah hasilnya. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu orang boleh meninggal. Orang boleh meninggal, kalau istilah Ustaz Samad, orang boleh dimakan cacing tanah. Orang sudah 100 tahun di alam barzah. Orang sudah 200-300 tahun di alam barzah, tetapi pahalanya masih terus mengalir karena ada wakaf. Wakaf sebenarnya sangat-sangat dahsyat sekali. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu orang-orang tua kita yang tidak begitu banyak memiliki harta, tidak sanggup mewakafkan tanah misalnya, karena budaya orang dulu wakafin tanah. Kenapa tanah diwakafkan? Karena tanah dianggap sebagai aset atau objek wakaf yang sulit untuk hilang. Nah, kira-kira begitu. Asetnya yang tetap kekal, dia abadi, dia tidak mudah hilang walaupun naci yang gede, kan seperti itu. Maka diwakafkanlah tanah. Ketika orang-orang tua kita dulu tidak punya tanah, mereka mewakafkan kebun kelapa. Kebun kelapa nggak sanggup, ada pohon kelapa diwakafkan, Pak. Umpamanya kita di Takengon ini, kita punya kebun kopi, kebunnya juga tidak luas. Kita tidak sanggup mewakafkan kebun kopi karena punya anak beberapa orang yang perlu biaya, kan, untuk mereka. Lalu apa yang diwakafkan? Beberapa pohon kopi. Yang penting apa? Yang penting ada wakaf. Itu prinsipnya dari dulu seperti itu. Kalau tidak ada wakaf, orang merasa menyesal. Jamaah yang berbahagia, kenapa harus berwakaf? Karena kalau tidak berwakaf, orang akan menyesal. Kata siapa? Kata Ibnu Katsir. Ketika Ibnu Katsir menafsirkan ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah hartamu di jalan Allah, ya, harta yang kami berikan kepadamu sebelum kepada salah seorang kamu datang kematian. Ketika datang kematian, waktu itu kamu akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tunda dulu kematian aku sebentar, aku pasti bersedekah, pasti berwakaf. Ya, sedekah. Wakaf itu kan sedekah, Pak. Pasti berwakaf. Itu siapa yang bilang? Orang-orang yang mau mati itu mereka bilang. Ya Allah, orang mau mati tahu, Pak. Disebutkan dalam Al-Quran, kita waktu mau meninggal, kita tahu diri kita mau meninggal itu, kita tahu. Waktu itu orang mengatakan, inilah akhir dari kehidupanku. Orang akan bilang itu. Dia tahu itu sebentar lagi dia akan meninggal, dia tahu. Waktu orang akan meninggal, dia akan bilang, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda sebentar, ya Allah, tunda sebentar, ya Allah. Belum berwakaf ini, ya Allah, belum bersedekah. Apa jawaban Allah dalam Al-Quran itu? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Enggak ditunda. Jadi belum berwakaf, belum, nyawa tetap dicabut. Belum sedekah, belum, nyawa tetap dicabut karena waktunya sudah tiba. Karena itu jamaah yang bahagia, timbul penyesalan yang sangat-sangat dalam, kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat itu. Sebab orang tidak bisa lagi berwasiat pada waktu itu, Pak. Apalagi kita coba kait dengan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis 1412 kalau saya tidak silap nomornya. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayu sadaqah a'zamu ajra, ya Rasulullah, sedekah yang mana yang paling besar pahalanya?
Nabi jawab, qala anta saddaqa wa anta syahihun sahih. Kamu bersedekah ketika badan sehat. Bagaimana memaknai syahihun sahih, badan sehat? Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Bukhari, kata Imam Nawawi, orang itu waktu badan sehat itu cenderung kikir, Pak. Waktu badan sehat, usia muda, peng kena, harta kena, kaya bacut, itu cenderung kikir. Itu makna syahihun sahih. Disebut Nabi. Tapi kata Nabi, Anda bersedekah ketika Anda syahihun sahih, badan masih sehat, pikiran masih sehat, itu sedekah yang paling besar pahalanya. Maka kata Imam Nawawi, itu nampak sekali ketulusan dan keikhlasan dari orang muda, dari orang sehat ketika bersedekah, berbanding dengan orang tua bersedekah. Bawahnya ada orang tua umur 60 tahun, umur 70 tahun, baru berwakaf dia. Hai gocit, daripada Hana. Mohon maaf, ini bahasa Aceh nggak dipahami semua. Kata Imam Nawawi, orang bersedekah pada umur 70 itu sesuatu yang biasa. Orang bersedekah, berwakaf pada umur 75 itu sesuatu yang seharusnya. Bentar lagi udah meninggal. Kak uzur, hai sudah uzur masih belum berwakaf. Oke, berwakaf hari ini. Itu sesuatu yang tidak aneh. Itu bukan satu prestasi yang membanggakan. Maksudnya apa? Kata Imam Nawawi, dari dululah. Seharusnya dari dulu Anda sudah berwakaf. Kenapa pada umur 70 baru? Menyuguh yang kita jauh, alah daripada Hana. Daripada enggak ada. Ya. Kalau kita pinjam ayat Al-Quran, istilahnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu. Jangan mati, melainkan mati dalam keadaan Islam. Kita pinjam istilahnya, jangan mati dulu sebelum berwakaf. Maknanya apa? Motivasi berwakaf. Mesti ada wakaf sebelum mati, karena dia menjadi rekening aktif. Ya, anta saddaqa wa anta syahihun sahih, itu maknanya. Wa takhshal faqra, ketika orang merasa khawatir jatuh miskin, jatuh fakir, orang-orang yang sedang bekerja, ini nampaknya ini gagal, ini panen, ini kayaknya ini kopi berpenyakit ini kali ini kayaknya ini tambak enggak panen ini kayaknya ini pertanian akan gagal ini kayaknya ini jabatan ini enggak jadi dikasih ke saya ini kayaknya ini saya dimutasi ini kayaknya dipecat. Waktu itu kita bersedekah, kata Nabi, itu adalah a'zamu ajra, dapat pahala besar. Karena kita berani bersedekah sementara kita berada dalam bayang-bayang ancaman. Ancaman apa? Ancaman fakir, takhshal faqra. Wa ta'amulul ta'amulul ghina. Ta'amulul ghina itu bermimpi jadi orang kaya, cita-cita jadi orang kaya, bertamanni, angan-angan kita jadi kaya. Angan-angan akan ada panen besar, angan-angan akan dikasih jabatan ini. Angan-anganlah. Ketika orang berangan-angan untuk menjadi orang kaya, dapat macam-macam, ketika itu dia bersedekah. Itu a'zamu ajra. Nabi menutup hadis ini, wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum. Jangan tunda bersedekah sampai napas di tenggorokan. Jangan tunda berwakaf sehingga napas di tenggorokan. Jamaah yang berbahagia, ketika napas di tenggorokan, Nabi bilang, qulta. Orang yang napasnya sudah hatta idza balagatil hulqum, dia akan bilang, orang ini akan bilang, qulta kadza li fulan wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Itu orang mau mati itu dia bilang. Orang mau mati itu dia bilang, kebun situ untuk si fulan saja. Emas itu, rekening saya saldo itu untuk si pulin saja. Yang ini untuk si pulan saja, yaitu untuk si pulun saja. Itu keinginan yang mau dilakukan pada waktu mau meninggal.
pada waktu nafas di halqa, wa qad kana li fulan. Nabi bilang si fulan itu sudah punya miliknya sendiri dan itu dia tidak akan mendapatkan harta dari Anda. Waktu itu zaman bahagia kita tidak bisa lagi buat apa-apa. Jadi dalam ujung hadis itu Nabi mengatakan bahwa kita tidak boleh lagi berwasiat. Kita tahu mau mati kita, Pak. Kita mau sumbang, nggak bisa lagi. Apalagi WA, kan? Bagaimana kita bisa WA? Harta kita mau kita wakafkan, nggak bisa kita WA, Pak. Kita ngomong saja kepada istri umpamanya yang di samping, kita mau bilang kepada anak kita yang duduk di sisi kita, nak wakafkan ini, nak, ya, nggak bisa bilang lagi, nggak bisa bilang. Itu makna hatta idza balagatil hulqum, nafas sudah di tenggorokan, kita tidak bisa bilang. Kita mau berwakaf pada waktu itu, kita mau bersedekah pada waktu itu, tapi kita tidak bisa bilang. Karena itu Nabi ingatkan, jangan tunda, wala tumhilu, jangan tunda. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan ini untuk memotivasi dirilah dan juga memotivasi jamaah. Ya, apa yang sekarang kita sudah lakukan dan kita lakukan lagi. Kita sudah berwakaf kemarin, kita berwakaf lagi. Ya, sebisa ya menurut kemampuan yang kita punya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahsyat sekali bagi wakif itu sendiri. Maka orang-orang tua kita dulu melakukan ibadah ini, bahwa kita bisa sujud di masjid ini karena orang-orang tua kita dulu mewakafkan tanah di sini. Bahwa ada wakaf di pesantren, di panti, di sekolah, di madrasah, di mana-mana karena orang dulu mewakafkan itu. Maka konsep wakaf ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep yang sangat-sangat luar biasa. Masih dari satu sisi dilihat, dari sisi pahalanya baru dilihat. Untuk kita yang berwakaf, karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tunda berapapun yang bisa kita lakukan. Maka paradigmanya harus kita rubah sekarang. Bagaimana merubah paradigma? Kalau dulu orang budaya berwakaf itu pada aset-aset besar karena mereka ingin itu ta'bid, jadi wakaf tanah dan sebagainya. Sebenarnya dari dulu pun ada wakaf-wakaf yang disebut dengan al-mal al-manqul, harta bergerak. Bukan hanya ghairul manqul, bukan hanya mewakafkan dalam bentuk bangunan, dalam bentuk tanah. Ya, boleh wakafkan benda-benda bergerak. Ini yang perlu kita robah sekarang. Bahwa ada wakaf mushaf. Bapak Ibu yang sudah pernah umrah, yang sudah pernah haji, begitu masuk ke pintu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mau beli Al-Quran, umpamanya 5 mushaf, 10 mushaf, kan Bapak ingat, Ibu ingat, dulu langsung dicop itu di kulitnya itu. Dibuka satu lembar kulit kasar, langsung distempel. Ketika kita baca stempel, wakaf lillah, ditulis langsung wakaf lillah distempel. Padahal kita nggak bilang sama penjual Quran tuh, penjual mushaf. Dia dengan beraninya stempel langsung. Karena dia yakin sudah menjadi satu kebiasaan. Orang-orang yang membeli mushaf di depan pintu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pasti mau berwakaf. Ya kan? Sudah jadi budaya. Maksudnya adalah wakaf lillah. Boleh dalam bentuk mushaf, boleh dalam bentuk buku. Maka dalam Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islam wa Adillatuh, ini dianggap sebagai wakaf, Pak, mimbar. Maka ada orang-orang yang punya duit, dia lihat masjid-masjid baru, dia bilang sama panitia masjid, Pak, nanti mimbar sama saya ya. Dia booking dari awal. Karena ada harga mimbar mungkin 30 juta, 40 juta. Dia ingin ada wakaf di masjid ini. Ini adalah wakaf. Karpet permadani ini adalah wakaf. Ya. Karena dia dianggap tahan lama. Yang bukan makanan, Pak. Kipas angin sekarang wakaf. Kalau kita sebut sekarang AC adalah wakaf. Sinanya menghormati Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini dikembangkan wakaf-wakaf secara gotong royong.
Seperti umpamanya orang mau membebaskan tanah untuk masjid, siapa mau wakaf 1 meter 3 juta, orang punya duit 30 juta, dia wakafkan 10 meter, tetap dianggap sebagai wakaf. Sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka budaya wakaf ini harus kita kembangkan, kita lakukan, karena ini memberi manfaat bagi diri kita sendiri. Hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang sudah mewakafkan benda-benda bergerak seperti tadi. Orang sudah mewakafkan hak atas kekayaan intelektual. Umpamanya kan ada orang nulis buku, dia wakafkan buku. Hari ini kita baca kitab Imam Syafi'i umpamanya, dicetak oleh entah siapa, penerbitnya entah siapa. Orang mencetak Imam Syafi'i menjual beratus-ratus ribu jumlahnya. Tidak ada keluarga Imam Syafi'i yang menuntut royalti. Artinya apa? Hak atas kekayaan intelektual sudah diwakafkan. Orang hari ini mencetak kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Al-Ghazali, dia menjual bebas di seluruh dunia. Tidak ada dikomplain oleh keluarga Imam Al-Ghazali karena telah diwakafkan hak atas kekayaan intelektualnya. Demikian juga dengan wakaf-wakaf yang lain. Hari ini sudah ada wakaf, cash wakaf. Cash wakaf ada wakaf uang, wakaf produktif. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wakaf uang dari dulu, ya, Imam Az-Zuhri yang meninggal tahun 124 Hijriah membolehkan wakaf uang. Dan kalau dalam perspektif mazhab Imam Abu Hanifah yang membolehkan wakaf uang dengan 2 syarat. Syarat pertama adalah telah menjadi uruf di masyarakat itu. Yang kedua adalah uang dijadikan sebagai modal agar tidak hilang. Kalau ada 2 syarat itu, maka boleh wakaf uang. Umpamanya Kota Takengon ini, masyarakat Kota Takengon sudah terbiasa dengan wakaf uang. Itu maknanya syarat pertama sudah terpenuhi, sudah menjadi budaya. Yang kedua, aset wakaf tadi dijadikan sebagai modal agar tidak hilang. Hasilnya dimanfaatkan. Hari ini sedang jamaah berbahagia, pendapat ini diakomodir oleh pemerintah Indonesia, ya, menjadi norma dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, sehingga sudah boleh wakaf uang, tapi harus melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, LKSPWU namanya, ya. Ini kerjanya Pak Hamdan sekarang ini, LKSPWU. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi boleh berwakaf walaupun dalam bentuk uang seperti ini, terlepas daripada beda pendapat. Dan hari ini kita juga boleh berwakaf Pak 5 tahun. Ya kan? Berarti tidak takbid, tidak muabbad. Ini mazhab Maliki diakomodir dalam undang-undang tadi. Masyarakat Aceh tidak terbiasa dengan wakaf 5 tahun. Masyarakat Aceh tidak terbiasa dengan wakaf 10 tahun. Masyarakat Aceh terbiasa dengan wakaf selama-lamanya. Ini pendapatnya jumhur. Ini hebatnya hadis yang sama saya baca di awal tadi, dipahami dengan cara berbeda oleh para ulama mazhab. Ya. Namanya istimbat. Ya, istimbat hukumnya beda dari hadis yang sama. La yuba' wa la yuhab wa la yuras, kata Imam Syafi'i, kata Imam Hambali, ini konsep wakaf selama-lamanya. Enggak boleh dijual, enggak boleh diwariskan, enggak boleh dihibahkan. Tapi kata Imam Maliki, itu maknanya bukan begitu. Dia tetap tidak boleh diwariskan, tetap tidak boleh dijual, tetap tidak boleh dihibahkan. Tapi bukan berarti tidak boleh 5 tahun. Bukan berarti tidak boleh 10 tahun. Maka dalam perspektif Malikiyah, silahkan wakaf 10 tahun. Silahkan wakaf 5 tahun. Walaupun hana budaya di Aceh, ya kan? Secara perspektif mazhab ada yang bolehkan. Dan sudah menjadi norma dalam undang-undang kita di Aceh. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat penting bagi kita untuk berwakaf. Sekarang sedikit lagi di ujung sautiah ini saya ingin sampaikan bagaimana manfaatnya bagi masyarakat penerima zakat, manfaat wakaf yang disebut dengan mauquf alih. Mauquf alih itu penerima manfaat wakaf, Pak, Ibu. Kitalah sebagai mauquf alih yang memanfaatkan masjid ini umpamanya kan. Kitalah mauquf alih umpamanya yang disebut dalam ikrar wakaf oleh orang lain. Jadi kita mendapatkan manfaat dari wakaf-wakaf orang dahulu.
Saya mau kasih contoh fenomenal. Contoh fenomenal adalah ada satu wakaf yang kita kenal hari ini, wakaf Habib Buga Al-Asy. Punya kita Pak, orang kita maksudnya, orang kita. Habib Buga Al-Asy dekat dengan Satya Paleh tadi itu. Buga Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, mewakafkan sekitar 400-an meter tanah di sisi Masjidil Haram tahun 1800 Masehi dulu. 225 tahun yang lalu. Ada rumah Aceh di situ. Apa ikrar wakafnya? Saya wakafkan tanah dengan rumah Aceh untuk jamaah haji yang datang dari Aceh. Apabila jamaah haji yang datang dari Aceh tidak ada, ini Pak 225 tahun yang lalu nih, maka untuk mahasiswa yang berasal dari Jawi Pak. Jawi dekat dengan Nusantara Pak. Indonesia belum lahir lagi, belum merdeka. Kalau tidak ada juga mahasiswa dari Jawi, maka untuk orang halakah di tiang-tiang Masjidil Haram. Kalau tidak ada juga, maka untuk kemaslahatan Masjidil Haram. Yang pertama kan ada jamaah haji dari Aceh. Jadi singkat cerita Pak, karena ceritanya agak panjang. Maka tahun 2006 yang lalu itu masa Irwandi senior Gubernur Aceh, pada masa itu kembali diberikan kepada jamaah haji yang dari Aceh. Awalnya masih ada masalah di dalam pengurusan dengan pemerintah Indonesia, baru tahun 2006 itu kembali diberikan. Diberikanlah kepada seluruh jamaah haji yang datang dari Aceh itu 1.200 rial. Tahun berikutnya 1.200 rial. Tahun berikutnya kemudian ada sampai 1.500 rial. Tahun 2023-24 kemarin 1.500 rial. Tahun ini 2.000 rial. Apa itu? Hasil wakaf. Dari mana? Dari wakaf Habib Buga Al-Asy. Apa asetnya? Dulu rumah Aceh. Sekarang sudah menjadi hotel-hotel berbintang. Belasan titik, belasan triliun asetnya. Apa yang dilakukan oleh Nazir? Nazir menerima pembayaran ganti rugi dari pemerintah Saudi. Namanya istibdal, Pak. Istibdal. Bahasa Belandanya ruwihlah, ganti rugi. Diganti rugi kemudian dibeli di sekitar Masjidil Haram, dibuat hotel, disewakan, dapat untung, disewakan lagi. Hari ini belasan titik, asetnya belasan triliun dan diberikan kepada jamaah haji yang datang dari Aceh. Beberapa tahun lagi kontrak dengan pihak ketiga yang membangun hotel itu selesai, dikembalikan seutuhnya kepada Nazir. Berarti beberapa tahun ke depan jamaah haji yang datang dari Aceh tidak lagi diberikan 2.000 rial, tapi langsung masuk ke dalam hotel. Hotelnya gratis karena penerima manfaat hotel, beneficiaries, mauquf alihnya adalah orang Aceh. Jamaah haji yang datang dari Aceh. Bagaimana dahsyatnya Pak? Bagaimana dahsyatnya wakaf ini bagi penerima manfaat? Coba Bapak, kita bisa enggak hitung pahala untuk Habib Buga Al-Asy? Kita tidak bisa hitung pahalanya bagaimana besar, bagaimana banyak. Karena asetnya telah diistismari, diinvestasikan oleh Nazir. Jamaah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula konsep ini diadop oleh Barat. Untuk kita ketahui beberapa tahun yang lalu ada berita di media nasional, 11 universitas besar dunia didanai dengan dana wakaf. Mereka menyebutnya dengan endowment, bahwa ada Harvard University, bahwa ada Stanford University, bahwa ada Oxford University, bahwa ada California University, dan 11 universitas besar dunia didanai dengan konsep endowment. Endowment itu wakaf. Jadi konsep wakaf ini konsep yang sangat luar biasa. Manfaatnya sangat luar biasa bagi masyarakat. Pahalanya sangat dahsyat bagi orang yang melakukannya. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf mungkin agak panjang. Saya ingin memotivasi kita semuanya, berwakaflah sebelum meninggal dunia.
karena dia seperti rekening aktif yang terus-menerus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal, walaupun jasad kita sudah dimakan cacing tanah, tapi pahalanya yang akan sampai kepada roh kita. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan ini sebagai salah satu ibadah yang kita pilih sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berwakaf menurut kemampuan yang kita miliki. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.